Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Faiz Imamah Putri. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas salah satu metode pengajaran, yakni semantik adalah metode yang sedang saya kaji dalam perkuliahan saya. Jadi sebelumnya kalian harus tahu apa itu semantik. Semantik ini adalah salah satu cabang ilmu linguistik teoretis yang membahas arti atau makna. Nah, makna yang bagaimana? Nah, ini dibahas semua dalam semantik yang meliputi asal makna, bagaimana makna itu terbentuk, dan hakikat sebuah makna. Semantik ini dalam bahasa Inggris adalah semantics yang diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berarti tanda. Jadi kesimpulannya, semantik ini adalah cabang ilmu linguistik yang membahas tentang arti atau sebuah makna. Karena semantik ini adalah salah satu cabang dari ilmu linguistik, sedangkan cabang-cabang yang lain masih ada, diantaranya adalah fonologi atau ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Selanjutnya adalah ada morfologi atau asal-usul kata, ada juga sintaksis atau ilmu nahwu, dan yang terakhir ini adalah semantik atau ilmu dalam tatanan makna. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit saja sejarah dari semantik ini. Nah, secara historis, kajian makna ini sudah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Dan Aristoteles adalah orang pertama yang menggunakan istilah makna untuk mendefinisikan kata. Nah, di samping itu juga ada Plato yang mengkaji juga sebuah makna dalam semantik ini. Baiklah, berikut ini saya akan menekan sedikit saja contoh dari analisis semantik dalam Al-Quran. Nah, saya mengambil surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun nantinya saya akan menjelaskan satu ayat saja karena keterbatasan waktu yang ditentukan ya pastinya. Jadi kenapa saya memakai Quran surat Al-Alaq ayat 1-5? Di samping itu karena ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira. Nah, ayat tersebut menggunakan dua kata kerja yang berbeda. Yang pertama adalah ikro. Nah, ikro ini menggunakan kata kerja fi'il amar atau kata perintah. Nah, kenapa? Karena perintah yang terkandung dalam kalimat tersebut bersifat action atau temporal. Nah, ikro ini kan artinya bacalah. Jadi kita disuruh untuk membaca. Nah, perintahnya ini berlaku seterusnya. Jadi ikro ini kenapa bersifat action? Nah, itu karena perintah ini dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang kali. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk membaca secara terus-menerus dan berulang-ulang. Ikro, berulang-ulang. Nah, yang kedua ini menggunakan kata kerja fi'il madhi atau lampau dalam lafadz kholaqo. Nah, kenapa menggunakan fi'il madhi? Nah, kata kerja yang kedua ini menggunakan siwat madhi yang menunjukkan bahwa penciptaan manusia itu sudah selesai. Kholaqo kan artinya makhluk ya, sudah selesai. Nah, kemudian ada beberapa mufassir yang mengartikan ayat dari surat Al-Alaq ayat 1 ini. Nah, saya mengambil satu mufassir saja, yakni Al-Mawardi. Nah, menurut beliau ini ayat pertama ini mengandung perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berusaha menjadi orang yang mampu membaca berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ba pada lafadz bismi
rabbika. Nah, tambahan ba pada kalimat bismi rabbika itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan tadi, yakni Iqra. Nah, jadi Allah itu memerintahkan kita untuk membaca, diperintahkan untuk membaca. Nah, itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan beberapa penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ayat pertama dari surat Al-Alaq ini mengandung makna bahwa kita itu harus membaca dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dibaca tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca sendiri dan khususnya kepada orang lain dan kepada makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi itu beberapa analisis yang contoh analisis, sedikit analisis ya, karena durasi yang terbatas. Jadi saya hanya menggunakan sedikit saja. Demikianlah video pembelajaran tentang semantik analisis Al-Quran. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.